Yang sekarang ini memimpin pun di klinik nikah Medan dan pengurus-pengurusnya adalah para alumni. Ya, bikin baper dulu Bang Besnya, biar dia makin pengen. Memang di sini kita bikin baper. Iya. Tapi dengan sistemnya ta'aruf. Apa itu ta'arufnya? Nah, jadi ta'aruf itu masih tabu di Kota Medan. Kalau kamu anak muda mau nikah, nggak belajar di klinik nikah Medan, mana keren? Karena di klinik nikah Medan, separuh agamamu ada di sini. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bes Nugraha dalam program Podcast Infomu, di mana program ini dikelola langsung oleh Majelis Pustaka dan Informasi Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara. Diproduksi dari Gedung Dakwah Muhammadiyah di Jalan Sisingamangaraja nomor 136 Medan, tepatnya di lantai 3. Sahabat Dakwah Muhammadiyah, alhamdulillah Podcast Infomu ini sudah, kalau nggak salah udah 60 episode ya. Banyak hal yang sudah kita hadirkan narasumber, baik itu terkait dengan politik, ekonomi, banyak hal. Tapi yang tema kali ini sangat menarik sekali. Dan Bes bertanya-tanya, kenapa Pak Baron nggak di episode pertama gitu ya kan, terkait dengan pernikahan. Karena bisa jadi di episode 60 ini mungkin bisa jadi Bes sudah ada pasangannya gitu. Karena tema kita pada hari ini terkait dengan pernikahan. Banyak mungkin ibu-ibu muda yang bercerai, apa masalahnya? Nah, mungkin klinik nikah Medan ini bisa menjadi solusi utama bagi Anda. Kita hadirkan narasumber kita yang sangat luar biasa, founder dari klinik nikah Medan, suami istri. Masya Allah. Ada Bang Andika Pratama ST dan ada Kak Hilmina Nasution SAP MSc. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang Bes. Terima kasih sudah diundang di sini. Gimana kabarnya ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar gitu. Kadar dakwah biasanya. Lagi hamil besar di udah berapa bulan nih Kak? Kalau lagi hamil makin tambah semangat dia. Iya. Insya Allah hamil anak ketiga, nah sudah 8 bulan. Mohon doanya. 8 bulan ya. Iya. Masya Allah. Nah, tadi kan kita sedikit nih, Bang Andika sama Kak Ilmina merupakan founder dari klinik nikah Medan. Ya, Bang Andika ketua di lembaga keluarga generasi emas dan kakaknya juga di sekretaris umumnya ya. Iya. Mungkin masyarakat bertanya-tanya, apa sih klinik nikah Medan itu sendiri? Nah, mungkin awal mulanya terbentuk itu seperti apa? Nah, Ceritanya. makasih Bang Bes. Jadi memang kalau dengar klinik nikah Medan itu agak asing lah di masyarakat lah gitu, karena memang kita masih baru, ya memang usianya masih kalau dibilang seumur jagung gitu kan dia. Klinik nikah Medan ini sendiri awalnya itu terbentuk karena memang kita melihat kondisi di masyarakat gitu, yang mana banyak kita lihat keluarga-keluarga itu menjalani rumah tangga, tetapi terkadang mereka itu tidak siap menjalaninya. Nah, karena itu tambah lagi kita lihat banyaknya angka perceraian juga di masyarakat. Dan bahkan mungkin kita lihat juga kadang di keluarga terdekat kita sendiri. Iya. Nah, dan sampai-sampai itu membuat kadang saudara-saudara kita yang lain gitu jadi untuk takut untuk menikah gitu. Tapi padahal itu menjadi sunnah gitu, syariat kita yang udah disyariatkan gitu oleh Nabi kita untuk berumah tangga gitu. Sementara kita lihat anak-anak sekarang kalau dari segi materi mampu gitu, tapi kok masih takut ya untuk menikah. Makanya itu kita coba hadir dengan konsep yang keren gitu kan, biar anak muda kesannya ngapain belajar, kita nanti bisa lihat sendiri di YouTube gitu kan dia. Makanya itu kita buat semacam kayak lembaga kursus lah, namanya klinik nikah Medan. Nah, gitu. Tahun berapa itu Kak Ilmina itu? Jadi awalnya itu sebenarnya klinik nikah Medan ini termasuk cabang ya. Nah, jadi ada namanya klinik nikah Indonesia. Itu mayoritas di Jawa.
Tapi di Sumatera Utara ini baru satu-satunya nih. Satu-satunya di Sumatera Utara. Makanya kita punya demand yang cukup besar sebenarnya. Kita lahir itu di tanggal 1 November 2015. 2015. Iya, jadi sampai sekarang ini udah tahun ke-9. 9 ya. Iya. Bentuknya seperti kursus edukasi pernikahan dari awal materi sampai akhir materi. Intinya juga kita ingin meminimalisir fenomena angka perceraian yang tinggi ya. Apalagi Sumatera Utara itu termasuk provinsi tertinggi angka perceraiannya. Kelima se-Indonesia dan nomor 1 se-Sumatera. Jadi kita tuh tinggi. Bahkan di zaman-zaman COVID kemarin itu luar biasa sekali. Di angka perceraiannya itu tahun 2020 saja 15.000 perceraian. Di 2021 21.000 perceraian. Jadi dalam waktu 2 tahun pandemi itu 36.000 perceraian. Anaknya satulah korban. Berarti 36.000 korbannya. Anaknya 2 kali 2 berarti. Jadi banyak sekali sudah anak-anak korban perceraian ini yang harus kita selamatin. Lingkaran setan angka perceraian dengan rusaknya generasi itu nggak akan hilang. Intinya cuma satu. Ternyata muaranya itu adalah di sini. Muaranya itu adalah di edukasi dan persiapan mental anak muda. Karena anak muda sekarang itu tabu belajar pernikahan. Orang tuanya nggak ngajarin. Siapa yang ngajarin tentang jima sama anaknya? Nggak ada yang ngajarin tentang jima sama anak. Jadi ya memang di sini kita ajarin semuanya. Pakarnya datang, ahlinya langsung se Sumatera Utara tuh se Kota Medan yang paling bagus. Jadi disinilah wadah belajarnya seperti Jadi itu. memang ada pakar-pakarnya. Iya, Jadi nggak betul. sekedar ibarat kalau di Facebook komunitas-komunitas Mak Combang gitu aja ya. Iya, Tapi jadi ada pakarnya di situ ya, Bang. iya, Ya, jadi Oke. harus belajar dulu. Oke, belajar. Nah, terkait dengan klinik nikah ini, apakah semacam Mak Combang juga yang mempertemukan calon suami istri? Perlu diketahui juga oleh sahabat dakwah Muhammadiyah nih. Memang kalau ketika orang lihat ikut kursus gitu kan, dia nggak bisa gitu cari jodoh. Kita mau cari jodoh, banyak itu kadang yang DM gitu kan, bang aku nggak mau ikut belajarnya gitu, saya mau cari jodoh aja nih gitu kan. Tapi kita nggak fokuskan di biro jodohnya gitu. Namun karena juga kita mau membantu juga teman-teman gitu yang ingin mencari jodoh, kita fasilitasin. Itu termasuk salah satu fasilitas kita. Tapi dengan sistemnya ta'aruf. Apa itu ta'arufnya? Ya, jadi ta'aruf itu masih tabu di Kota Medan. Jadi kita wadah ini pun sebagai wadah yang memang mau membumikan ta'aruf. Jadi sehingga perjodohan sesuai dengan syariat Islam itu ternyata gampang loh, ternyata lebih menjaga loh, ternyata seru gitu. Jadi salah satunya kita? Ya, salah satunya kami. Jadi kami itu adalah produknya praktisinya ta'aruf. Jadi kami cuma 5 minggu saja. Jadi dari perkenalan pertama sampai menikah, akad nikah itu cuma 5 minggu. Prosesnya itu? Iya, prosesnya. Jadi awal mulanya karena ta'aruf juga dan kekhawatiran melihat Indonesia juga angka perceraian. Dan goals utama dari klinik nikah ini sebenarnya lebih ke edukasinya ya. Edukasinya. Nyelamatin anak muda itu cuma ilmunya aja. Artinya mau menikah pun juga, tapi prosesnya juga harus dengan sistem yang syar'i. Iya, syar'i. Siap semuanya lah ya. Sesuai dengan syariat. Nah, tadi kan katanya ada kegiatan-kegiatannya tuh. Nah, kegiatannya apa saja di klinik nikah Medan ini? Silakan. Oh, saya ya, karena saya pakar enggak ya. Saya prakteknya langsung. Jadi, saya dulu pernah ikut sekolah yang serupa di sini di Kota Bandung. Jadi, tapi klinik nikah Medan ini jauh lebih lengkap. Jadi, kegiatan di klinik nikah Medan itu seperti kelas kursus biasa. Jadi, kegiatannya itu setiap hari Minggu, habis zuhur sampai asar, selama 12 minggu, 12 materi. Dan materinya punya kurikulum khusus dari awal sampai akhir. Dari mindset pranikah, pertemuan pertama, itu nanti dikupas secara psikologi. Berubah semua mindset kita, nikah itu bukan karena kamu cantik, aku sayang kamu, aku nyaman dengan kamu, tidak. Tapi menikah itu awalnya harus punya tujuan apa nih kita mau kemana nih rumah tangganya. Nah itu mindsetnya harus dirubah dulu. Untuk kelasnya ya, untuk kelasnya. Kegiatannya. Jadi dari mindset sampai parenting Islam sampai pemantapan itu psikolog, dokter, pakar ekonomi, pakar fikih jima, ustadz fikih itu semuanya di narasumber. Kemudian ada juga outbound-nya.
Oh, Ada outboundnya juga. Jadi di pertemuan ini mahasiswa tuh eksklusif di KIP itu seperti komunitas baru kecil gitu. Jadi mereka punya auranya sendiri dalam belajar. Mereka tuh nanti belajar saling berkenalan. Jadi mereka bikin komunitas sendiri. Kemudian ada wisudanya juga di akhir. Iya. Dan ada wisudanya kita buat keren. Memang betul-betul didokumentasikan. Suasananya macam kayak mau menuju pernikahan ya? Iya, pokoknya kayak acara-acara nikahan gitu kita buat. Iya, ada dekorasinya, ada foto-fotonya, ada backdrop fotonya juga ada semuanya. Terus dapat sertifikat juga. Ada sertifikatnya. Sertifikatnya itu ditandatangani oleh pihak KUA bahkan. Jadi teman-teman yang nanti sepasang punya sertifikat Klik, alumni dari Klik, tinggal fotokopi aja. Dari fotokopi aja disampaikan ke KUA-nya, insya Allah nanti sudah dibebaskan dari yang namanya proses proses pembekalan atau bin-binnya di KUA. Jadi membantu pihak KUA juga karena memang fasilitas bin-bin di KUA itu terbatas memang kuotanya. Jadi membantu juga seperti itu. Itu untuk kelasnya aja. Kalau Bang Andika mau nambahin? Oh ya, satu lagi. Untuk lembaga ya. Untuk kegiatan-kegiatan di Klinik Medan sendiri, itu sangat banyak sekali dirasakan oleh teman-teman yang mahasiswa ini ketika mereka masuk di, kalau kita bilang di circle ini, itu mereka senang gitu. Mungkin di awalnya merasanya kayak segan-segan gitu kan, canggung gitu. Awal mulanya. Makanya itu kenapa kita bikin outbound itu biar mereka itu cair gitu kan. Dan akhirnya habis itu ya mereka sendiri gitu yang kompak. Itu memang kita bangun seperti itu supaya kita mau munculkan potensi-potensi anak-anak mudanya ini. Betul. Jadi sampai-sampai pun kepanitiaan kalau kita nanti bikin kegiatan gitu kayak kajian-kajian besar gitu, kayak kajian-kajian besar gitu kan. Itu mereka kita libatkan sebagai panitianya. Dan bahkan mereka sendiri jadi ketuanya. Jadi memang kita kasih ruang gitu. Kita kader mereka. Tapi tidak kita biarkan, tapi kita bimbing gitu. Biar mereka pun juga yakin, juga pede gitu. Dan akhirnya memang terlihat yang sekarang ini memimpin pun di Klinik Medan dan pengurus-pengurusnya adalah para alumni. Iya, para alumni. Iya, betul. Termasuk rektor yang baru semuanya, mereka semua itu alumni. Alumni semua. Memang semuanya kita kader dari alumni. Jadi nggak ada yang nggak alumni di situ. Jadi sahabat dakwah Muhammadiyah, kalau misalnya ada melihat kegiatan, ada klik-klik, berarti Klinik Nikah Medan tuh ya? Iya, betul. Klik Medan ya. Oke, berarti Bang Andika pernah rektornya juga ya? Alhamdulillah, saya Bang Bes pernah diamanahkan juga sebagai rektor di awal-awal dulu, rektor di Klinik Medan gitu. Namun karena memang kayaknya ini perlu regenerasi, makanya kita juga dorong itu teman-teman. Dan memang di Klinik Medan sendiri yang lebih kita dorong sebenarnya yang jomblo ya. Kita sebutnya yang kalau belum nikahnya jomblo gitu kan dia. Oh gitu. Jadi kalau yang jomblo itu kita kasih beban amanah gitu kan, jadi rektor lah gitu. Jadi boleh turun jabatan rektor tuh kalau udah menikah. Jadi biar cepat-cepat segera. Rektor sekarang kasih jomblo tuh. Tapi yang menarik ini kan mungkin jadi pertanyaan sahabat dakwah Muhammadiyah. Klinik Nikah Medan. Nah, seperti klinik lah, ya kan? Tapi kok ada rektor, ada apa? Itu kenapa seperti itu konsepnya? Kalau konsepnya itu kan tadi seperti lembaga pendidikan kalau untuk Klinik Nikah Medan itu. Tapi kalau misalnya dari segi sekarang sudah perkembangan, kami sudah mentargetkan diri sebagai one stop family solutions for education. Jadi edukasi semua masalah keluarga. Makanya kelas kita udah banyak. Jadi kita buka kelas menyusui, kelas parenting, kelas couple, kelas gizi. Bahkan kita buka juga kelas-kelas tambahan ya. Misalnya kayak apa narasumber tambahan. Itu biasanya kita bikin kelas tambahan itu. Kalau kelasnya itu siang, jadi pagi itu kita pakai untuk diisi oleh narasumber-narasumber yang ingin memang membagikan sharing ilmunya, kayak kelas properti ataupun kelas-kelas desain grafis gitu. Dan itu emang selain kita libatkan juga yang utama dari para alumni yang punya latar belakang keahlian tertentu, juga kita dari luar gitu yang memang mereka ingin sharing lah gitu kan. Itu kita kasih free gitu. Kegiatan-kegiatan dan bahkan terbuka juga untuk umum itu kalau kelas tambahan seperti itu. Jadi makanya kayak bonus kelasnya lah ya. Intinya di situ memang mau mengkader anak muda muslim Kota Medan itu dapat semua pembekalan
upgrade diri tuh di sini. Bahkan kelas marketing ada, kelas bisnis ada, kelas desain grafis ada. Public speaking itu langsung kita datangin mantan protokoler gubernur. Itu langsung ngomongin tentang bagaimana jadi MC, karena kan memang kita banyak kader-kader dakwah bikin kajian-kajian, MC-nya tuh kurang miking, kurang intonasi, kurang apanya. Jadi itu langsung protokoler yang udah belajar banyak kan, ya itu kita datangkan untuk belajar. Luar biasa ternyata sahabat dakwah Muhammadiyah Klinik Nikah Medan ini, dan masih banyak lagi pertanyaan yang ingin B sampaikan ya, terkait mungkin apakah ini berbayar atau gratis, tapi ditanya. Ya, kita break sejenak. Jadi sahabat dakwah Muhammadiyah, jangan kemana-mana, pastikan kamu tetap tonton video-video di podcast Infomu ini dan jangan skip iklannya. Kita break sejenak. Baik sahabat dakwah Muhammadiyah, masih dalam program podcast Infomu dan masih bersama saya Bes Nugraha, dan narasumber kita ada Bang Andika Pratama ST dan Kak Hilmina Nasution SAP MSI yang merupakan founder dari Klinik Nikah Medan. Masih semangat ya Bang? Harus semangat. Karena ini untuk menjawab segala keraguan masyarakat mungkin ya kan. Terkait dengan Klinik Nikah Medan ini. Nah, tema kita Klinik Nikah, kliniknya edukasi pernikahan. Tapi tadi yang menarik perhatian Bes itu keterkaitan antara Klinik Nikah Medan sama lembaga keluarga generasi emas. Itu seperti apa keterkaitannya? Nah, jadi kalau dulu memang kita awalnya dari 2015 itu kita menjalankan itu dalam bentuk komunitas, namanya Klinik Nikah Medan gitu. Namun karena seiring berjalan waktu kita sudah banyak bekerja sama dengan lembaga-lembaga pemerintahan ataupun di luar sana yang memiliki legalitas, kita gitu ketika ditanya mana sih legalitasnya gitu, sementara kita dalam bentuk komunitas gitu. Akhirnya kita kemarin berapa tahun lalu kita urus itu legalitasnya. Nah, kita beri namanya Lembaga Keluarga Generasi Emas. Jadi kalau tengok tuh logonya seperti ini nih, logo-logonya nih. Nah, kalau Klinik Nikah Medan seperti ini gitu. Jadi memang tujuannya memang untuk memudahkan kita lah untuk bekerja sama lebih luas lagi gitu dengan jejaring-jejaring di luar gitu yang ingin sama-sama bareng-bareng gitu ya, yang berhubungan dengan masalah pernikahan inilah, rumah tangga gitu. Karena memang terlalu besar gitu memang urusannya kalau hanya cukup kita sendiri yang jalankannya. Tapi sejauh ini audiensi dengan pemerintahan, lembaga-lembaga terkait itu seperti apa? Jadi karena sudah berbadan hukum, jadi Klinik Nikah Medan itu kan masuk dalam satu program kita. Jadi kita punya banyak program yang lain nih. Misalnya nikah massal. Nah, kita juga udah pernah menyelenggarakan nikah massal. Gratis. Dan kita juga sudah membuka program project IO nikah massal. Jadi ini project IO nikah massal pertama se-Sumatera Utara dari Lembaga Keluarga Generasi Emas ini. Kemudian ada workshop tentang stunting, karena kita juga bekerja samanya dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Keluarga, itu Keluarga Berencana Sumatera Utara. Itu program kerja sama kita adalah dalam hal peningkatan kualitas keluarga. Kemudian kita juga di BKKBN juga masuk kerjasama dalam tim percepatan penurunan stunting. Dan kita juga sudah diketahui oleh Kementerian Agama Regional Provinsi Sumatera Utara. Ya, jadi Kanwil Kemenak Sumatera Utara kita juga sudah diketahui lah program kerja kita. Sebenarnya inti proyeknya ini adalah kita mau menduplikasi program Klinik Nikah Medan ini aja dulu ke kabupaten kota. Karena kesulitan ya kita, teman-teman itu masih ngajak, di Siantar ada nggak Kak? Di sini ada nggak Kak? Di sini ada nggak Kak? Jadi teman-teman semuanya itu, teman sahabat dakwah Muhammadiyah
Itu yang ikut klinik nikah Medan itu bukan dari kota Medan Iya, aja. jauh-jauh nih. Dari Siantar, Dolok Masihu, Asahan. Tanjung Balai, Asahan, dari Perbaungan, bahkan dari Aceh ada datang. Karena ini, Minggu ya? iya, datang setiap hari Minggu. Jadi ini memang cuma satu-satunya di Sumatera Utara. Makanya Dan di Pulau Sumatera di Pulau klinik Sumatera cuma di Sumatera Utara. Jadi di seluruh Pulau Sumatera klinik nikah itu adanya di Sumatera Utara. Jadi percepatan penduplikasian ini yang pengen kami dorong sebenarnya agar bisa bekerja sama dengan pemerintah, karena memang wasilah itu kan nggak bisa sendirian kita. Benar. Harus ada turun tangannya, keterlibatan pemerintah lah seperti itu. Ini pun kemarin baru jalan ini angkatan pertama untuk klinik Binjai. Baru Iya, klinik Binjai baru Sudah buka. Baru buka Iya, ini. karena Iya. saking banyaknya mahasiswa-mahasiswa yang dari Binjai gitu kan Dari datang Binjai ke banyak Medan, banget, iya. Pengen buka, akhirnya alumni-alumni kita gitu ya Dari Binjai. yang tinggal di daerah Binjai gitu, mereka sudah siap untuk menjadi pengurus di sana. Mereka sendiri yang melaksanakan seperti ini. Iya. Alhamdulillah sudah berjalan di angkatan pertama. Alhamdulillah angka Jalan, pertama ya. Oke, jadi memang pada dasarnya alumni-alumni ini pun bisa diberdayakan juga ya dengan Iya. kesiapan mereka yang Betul. udah diajarkan. Luar biasa nih potensi-potensi anak muda di Kota Medan ini. Iya. Makanya itu kita kasih ruang yang seluas-luasnya untuk mereka. Semaksimal mungkin untuk meningkatkan potensi anak muda muslim terutama. Karena memang peningkatan potensi anak muda muslim, apalagi kalau untuk gerakan dakwah di luar kan banyak ya, apalagi gerakan sosial pasti banyak. Tapi kalau kami merasa di gerakan pernikahan ini itu memang sangat sulit, jarang untuk anak muda konsentrasi di sini, karena memang dakwah ini tuh dakwah memperbaiki generasi. Jadi memperbaiki generasi ini efeknya jangka panjang. Jadi kita sekarang Indonesia ini sebagai negara yang punya bonus demografi yang anak mudanya sangat potensial. Kalau kita tidak berdayakan, nanti ini akan jadi bencana demografi di masa depan. Karena apa? Fenomena anak muda sekarang ini sangat-sangat luar biasa. Fenomena child free, yang banyak orang sudah nggak mau menikah. Fenomena LGBT, itu juga ada banyak sekali yang harus kita berantas. Sedangkan sekarang anak muda sudah banyak punya potensi digital di dalam genggaman. Jadi dunia itu ada di dalam genggaman. Ujaran kebencian juga udah nggak bisa dibatasi lagi. Jadi memang mental anak muda ini, anak muda muslim ini harus di Persiapkan. cover lah. Dipersiapkan. Kami bahkan punya gerakan sampai ke anak muda loh, remaja. Jadi kita tuh ada program namanya Save Jomblo. Save Jomblo. Iya, jadi itu ada gerakan anak remaja untuk Di tingkat- setingkat SMA. Jadi kami udah ke SMA. Jadi Save Jomblo ini programnya adalah mengedukasi anak muda remaja untuk mulai kenapa kita harus pacaran. Pacaran itu ternyata mengurangi IQ loh. Bikin kita jadi bodoh karena nggak bisa berkembang secara potensial, terlalu terkungkung sama perasaan, banyak beban di situ, jadi banyak waktu yang terkuras sama namanya baper-baperan dan kegiatan yang tidak bermanfaat. Jadi kalau misalnya jadi kita mau membuat jomblo itu High quality. Iya, rencananya kita mau bikin nih seminar nasional nih, karena foundernya Save Jomblo Indonesia itu alumni klinik nikah Malang. Nah, Mas Bayu namanya. Ada ya. Iya, Mas Bayu Fede dari Jakarta. Itu kalau bisa nanti kita bikin, kita mau berencana bikin seminar Save Jomblo Indonesia. Itu bisa mengkader anak remaja untuk mencintai dakwah dulu. Walaupun kalau namanya nanti bisa aja kita sesuaikan. Iya. Kalau mau kasih apa sekarang high quality jomblo. High quality jomblo Kita atau bisa- apalah. Ya, apalah namanya. Baik, sama Kak Yumina. Yang menarik lagi nih, tadi mungkin pas ketika mau break, nah kita mungkin ke klinik nikah Medan ini bagi para peserta-peserta yang mungkin ingin bergabung, mendaftarkan dirinya, itu bagaimana caranya dan apakah ada biayanya itu? Mungkin boleh dijelaskan. Oke, jadi sebenarnya dari awal kita tuh ada berbiaya ya, biaya sekitar 500 sampai 600 ribu per angkatan. Per angkatan. Iya. Oke. Tapi sebenarnya sejak kita COVID-19 itu sangat susah sekali dapatin mahasiswa dengan biaya seperti itu kan. Jadi waktu itu kita pernah sempat gratisin. Sempat gratis ya? Iya. Oh, gratis malah. Saya nggak tahu ya. Gratis. Dari Sempat awal-awal gratis. malah awal-awalnya gratis ya. Gratis semua. Angkatan pertama sebenarnya klinik nikah Medan itu angkatan pertama tuh gratis, Gratis. Bang. Angkatan pertama ya. Angkatan pertama gratis. Sekarang kita mulai lagi apalagi, cuman memang sekarang konsepnya jadi infak sih, Mas.
Infak fasilitas jadinya. Kita Jadi, evaluasi lagi lah memang. Iya, kita evaluasi lagi karena memang sekarang ini memang kita mau menguji apa ya, mau diuji atensi anak muda terhadap edukasi ya. Memang terhadap ilmu. kalau bisa dibilang jauh sih sama orang di Jawa ya kan. Kami sudah menghadapi itu bertahun-tahun karena memang segala yang berbayar tuh memang susah. Jadi intinya sekarang kita memang di sini juga dakwah, kami juga nggak dibayar apapun, secara relawan juga kan. Jadi intinya sekarang konsepnya itu adalah infak, fasilitas. Jadi pesertanya dapat apa, mereka cuma bayar untuk fasilitas itu. Dibikin tidak gratis supaya biar bertanggung jawab gitu. Iya, hanya saja memang di akhirnya kami ada menerapkan namanya infak komitmen. Pakai komitmen. Nah, ini diterapin juga sama lembaga pendidikan di Jawa. Bagaimana sesuatu yang gratis itu jangan disepelekan, jangan suka-suka aja. Datang Jadi nanti mereka datang nggak datang. Jadi jadi di sini ada konsekuensinya. Iya, jadi di sini juga kehadiran itu sebagai ada syarat kelulusan dan penerimaan sertifikat. Jadi mahasiswa walaupun hanya bayar infak fasilitas semuanya gratis, itu wajib hadir. Setiap harinya, setiap minggunya, nggak boleh nggak hadir. Ya, jadi harus siapin kesehatan, gitulah. Jadi kalau mereka itu nggak hadir, mereka wajib membayar infak komitmen. Infak komitmen itu apa? Infak komitmen itu adalah sebuah maksudnya senilai dana yang mereka anggap dana itu bisa mengganti seluruh, maksudnya layak untuk semua fasilitas yang mereka dapatkan. Disesuaikan lah. Disesuaikan, tapi sesuai dengan kemampuan mereka, semaksimal Tidak mungkin. Sehingga itu nanti jadi pendorong mereka nanti suatu saat, aku males banget, males ikut kelas ya. Terus, kalau aku nggak masuk kelas nanti aku harus bayar sekian nih. Nggak ada duit. Bilang nggak ada duit lah, anggaplah dia nggak ada duit. Jadi dia harus datang. Jadi memacu mereka untuk melawan godaan setan nanti. Karena memang ketika kita sholat ada diganggu, apalagi menuntut ilmu gitu kan ya. Apalagi untuk persiapan menikah gitu. Bener. Ini banyak banget godaan-godaannya. Nah, jadi kalau pendaftaran itu cukup ngisi link aja sih, link pendaftaran, dan kebetulan ini lagi masuk chapter 17 Bang Bes. Ya. Kelasnya baru perdana minggu kemarin dan minggu ini masih boleh masuk mahasiswa baru. Maksimal minggu ketiga, karena kalau sudah outbound itu udah nggak boleh masuk mahasiswa baru lagi. Artinya tunggu lagi di minggu ketiga udah outbound tuh. Iya, minggu ketiganya udah outbound, kita di awal-awal minggu. Jadi kalau minggu ketiga itu udah nggak boleh masuk mahasiswa baru lagi. Karena apa? Biar nggak krik-krik nanti di kelasnya. Biar mereka senang tuh. Dibaurkan dulu nih satu kelasnya. Biar nggak krik-krik nanti di kelas ada anak baru lagi, siapa ya gitu kan, nggak enak kan? Karena masih di tengah-tengah. Jadi minggu kedua dan minggu 1 dan kedua ini masih boleh mahasiswa baru masuk. Itu minggu ini chapter 17 teman-teman boleh daftar. Itu linknya di bit.ly/rec klik C17. Ya mungkin ada di bawah ya. Nanti deskripsi. Nanti kita caption. Jadi teman-teman masih boleh daftar. Biaya registrasinya cuma Rp150.000. Biaya registrasinya 150.000. Itu untuk fasilitas ya Mas ya. Jadi nanti teman-teman mahasiswa sahabat dakwah Muhammadiyah nanti dapat modul. Kemudian ada dapat souvenir dari kita. Kemudian nanti itu juga untuk member card dan dapat sertifikat. Nah, member cardnya untuk apa nih? Nah, member card ini lebih menarik lagi Bang Bes. Kita punya member card sebagai member card yang terafiliasi dengan beberapa konsorsium kerjasama dengan beberapa merchant. Termasuk di paket honeymoon di Hotel Madani. Jadi dapat diskon khusus nih kalau yang punya member card dari Klinik Nikah Medan. Mau booking kamar boleh ada diskonnya. Atau ada diskon lagi untuk check up pranikah di Klinik Medanika Johor. Nah, kita udah kerjasama dengan Klinik Medanika Johor. Nanti kalau mau check up pranikah di sana itu bisa ada diskon khususnya. Gaun lagi ya. Dan kita ada lagi mau jalin kerjasama MOU dengan The Gaun. The Gaun itu adalah tempat sewa gaun pengantin dan dapat kayak diskon khusus lagi nanti untuk teman-teman yang punya member card. Juga banyak yang lainnya. Dan itu untuk alumni ya? Untuk alumni khusus. Kurang dari lebih hampir 20
merchant. Nanti bisa di-scan di barcode. Dan makan nambah terus itu nanti. Bakal nambah terus. Kami bakalan kerjasama lagi dengan pemerintah, bisa dapat mungkin dengan UMKM bisa dapat pendanaan mungkin. Nanti kita ajukan kerjasama. Jadi karena ini kan nanti bakalan jadi calon-calon keluarga muda nih, anak-anak muda ini. Nah mereka tuh bakalan potensial banget untuk bisa kita kembangin lagi. Jadi sebenarnya intinya bagaimana menciptakan keluarga madani di Sumatera Utara tuh bisa dari sini gitu. Oke. Kalau untuk usia sendiri ada batasan nggak? Ya? Kalau untuk usia sih kita tidak membatasi, tapi yang utama adalah memang mereka sudah usia-usia siap nikah gitu. Dan bahkan kita pernah mahasiswa itu yang umur 19 tahun gitu, baru mungkin semester awal gitu kan dia. Tapi memang beliau untuk persiapan aja, belajar dulu gitu kan, walaupun nikahnya 2 tahun, 3 tahun lagi gitu kan dia. Tapi biasanya kebanyakan sih yang kita yang udah ikutan gitu ya. Kalau di awal penyampaiannya seperti itu gitu kan. Masih lama bang, 2 tahun 3 tahun lagi nunggu belum masih ngumpul-ngumpul gitu. Tapi gitu udah jalanin sampai menuju ke akhir itu kan. Apalagi udah masuk materi-materi taruh gitu kan dia. Itu mana? Bang kalau ada tahun ini insya Allah siap bang gitu. Artinya apa? Kita melihat ternyata memang mental mereka itu yang perlu dipersiapkan gitu. Ternyata bukan hanya kesiapan materi aja, tapi kesiapan mental, psikologinya gitu kan. Gitu. Dan mereka dapat ilmunya itu semakin mereka membuat makin percaya diri. Oh ternyata seperti ini, seperti. Karena yang mungkin di awal-awal kalau belum ikut gitu, mereka mungkin banyak kekhawatiran, ketakutan. Itu yang akhirnya membuat mereka itu memutuskan nanti dulu lah menikah gitu. Muda jadi. Makanya alhamdulillah pun yang ikut di kelas kita ini pun juga ada yang sudah berumah tangga pun juga, pasangan suami istri, janda duda juga, semua kalangan lah, nggak dibatasi. Jadi nggak kita batasin usia 40 tahun ke atas pun boleh. Bahkan ada juga yang mencarikan jodoh, boleh nggak bang untuk orang tuaku gitu. Ada gitu kan. Tapi insya Allah kan ini kita hanya wadah, kita masalah jodoh itu kan kita udah rahasia Allah gitu di mana tempatnya. Tapi kita coba kalau memang di sini sama-sama teredukasi gitu kan, mana tahu ketemu jodoh di sini, alhamdulillah gitu sama-sama teredukasi. Sama-sama ikhtiar. Ini salah satu ikhtiar langitnya lah. Jadi namanya kita mau menikah, maka kita harus mendekatkan diri dengan hal-hal yang berbau pernikahan. Yang pertama kali yang harus kita dekati ya memang ilmu dan lingkungannya. Jadi nanti vibes-nya tuh vibes yang aura-aura pengen orang nikah gitu. Iya, aura-aura pengen orang nikah gitu. Jadi terus kita juga ada gerakan baru lagi. Gerakan kita tuh gerakan pejuang akad namanya. Jadi teman-teman itu kalau mau ikhtiar langit jemput jodoh itu jangan ngawang-ngawang. Nah, di sini di Klinik Nikah Medan ini udah pas-pas gitu. Pas-pas kita kasih tips dan triknya gimana percepatan mendapatkan jodoh. Yang kalau mau nikah itu ya datengin akad nikahnya, karena majelis akad nikah itu ya memang majelis sakral gitu. Waktu ijab kabulnya itu. Iya, waktu ijab kabul itu malaikat itu turun untuk menampung semua doa-doa orang yang ada di majelis tersebut gitu. Jadi jangan ngejar diaminkan. Iya, jangan ngejar rendang doang gitu. Biar makan rendang gitu enggak ya. Jadi akad nikahnya itu harus dikejar. Malahan mereka jadi panitia-panitia. Panitianya. Jadi memang di sini gitu. Di pesta-pestanya kawan-kawan gitu. Jadi kalau akad nikahnya teman-teman klik tuh anak-anak klik pasti ramai. Jadi apa sebutannya sekarang? Jadi bridesmaid. Bridesmaid. Iya. Banyak seperti itu, apalagi kalau sepasangnya dari klik. Jadi makin mantap nih mau daftar di klik nih ya. Kami tunggu ya Mas Des ya. Mau daftar dulu. Iya, daftar dulu. Tapi ya terkait dengan pembelajarannya mungkin boleh diinformasikan di mana dilaksanakannya. Iya, saat ini kita kelasnya di Namira, sekolah Namira itu di aula masjidnya di atas. Alhamdulillah itu sejak zaman waktu COVID kemarin itu waktu di saat itu orang pada melarang gitu acara kumpul-kumpul gitu kan dia, tidak boleh ada kerumunan-kerumunan gitu. Alhamdulillah kita dari yayasan sama BKM itu memberi tempat kita untuk bisa bernaung di situ. Karena memang saat itu kita udah sempat perjalanan gitu, angkatan 10 ya nggak salah itu saat itu. Waktu saat itu masih kita pakai di Masjid Taqwa. Masjid Taqwa di SM Raya kita sempat itu di pimpinan cabang Muhammadiyah Ranting Surya malah sempat di situ aula kita sempat. Cuma karena kita itu dekat dengan masyarakat kan gitu kan agak susah nanti ini kalau kita berlanjut, sempat vakum gitu kan. Sampai kita bingung nih gimana ngelanjutinnya. Malah sempat kita online gitu, kelasnya ada online gitu. Kemudian baru kita buat hybrid gitu kan, ada kelas paralel juga. Nah, jadi sekarang ini sampai sekarang dari sejak awal Covid itu kita di aula masjid. Nah, Sekolah Namira Pasar 1 Setiabudi. Jalan Pasar 1 Setiabudi. Nah, untuk chapter 17 ini itu
kita kelasnya akselerasi Bang Bes. Biasanya itu kan kita 3 bulan, 1 minggu, 1 materi habis zuhur sampai asar. Nah sekarang kita bikin jadi 2 kali sesi, tapi materinya jadi makin banyak. Jadi 2 kali sesi itu jam 10 dan jam setengah 2. Jadi 2 bulan aja tapi, makanya 2 bulan ini mungkin kalau Bang Bes ikut, Bang Bes itu undangannya agak-agak molor lah sedikit ya. Ikut akad nikahnya aja pagi-pagi yang jam 8. Jadi jam 10 masuk kelas. Atau jeda-jedanya baru ikut undangan. Jadi kita biar ikut semua kelas, jadi kita padatkan jadi 2 kali seminggu. 1 hari, dalam hari Situ lokasinya aja. Gitu. Dan sempat juga kita kelasnya di Mahat Abu Baidah ya. Ya, Mahat Abu Baidah juga awal-awal di situ. Dan satu lagi, oh iya, ini yang ikut di kelas ini juga, walaupun mereka gabung di angkatan 17, mereka boleh mericas, mengulang di angkatan-angkatan selanjutnya. Semua Silakan alumni datang, boleh nge-charge. free gitu, datang gitu. Free kalau untuk alumni-alumni. Iya, jadi fasilitas tambahan bonus dari untuk alumni itu adalah boleh recharge ilmu, nge-recharge kelasnya atau kapanpun. Atau mau cari jodoh nggak ketemu di chapter sebelumnya gitu. Iya, jadi nengok-nengok maksudnya masuk ke chapter ini, Kak, mana tahu jodohku gitu di chapter yang berikutnya gitu. Karena kita campur loh Mas, Bang Bes, pengurus sama mahasiswa boleh. Iya, yang udah pernah antar jadi. Antar chapter boleh. Yang pernah jadi, ya, yang udah pernah jadi itu antar chapter. Sama-sama satu angkatan sama-sama satu angkatan. Bahkan pengurus-pengurus kita itu ada 4 pasang tuh. 4 atau 5 ya. 4 pasang tuh suami istri jadi pengurus kita. Nah, ini enaknya kalau pengurusnya pasang itu lebih militan itu. Bahkan ada yang calonnya mau nikah gitu kan dia. Dia udah tamat di chapter ini gitu, calonnya disuruh belajar lagi. Belajar dulu lah baru kita nikah gitu. Jadi didaftarkan ada chapter gitu. berikutnya. Ada seperti akhirnya jadi sama-sama pengurus gitu. Jadi kalau kita sama-sama belajar itu Bang Bes, itu sinkronisasi rumah tangga tuh enak banget. Sejalan banget. Jadi ngadepin rumah tangga itu, ingat nggak kemarin dibilang Ustadz ini? Nah, tinggal gitu aja. Jadi kalau ada tengkar-tengkaran gitu dalam rumah tangga, itu biasanya habis tengkar makin cinta itu biasanya. Ya, bikin baper dulu Bang Besnya, biar dia makin pengen. Memang di sini kita bikin baper. Iya, kami suka banget memang kayak gitu, bikin jomblo-jombloan itu makin hayang nikah gitu, makin kepengen. Hayang itu bahasa. Makanya kami makin semangat tuh kalau udah ketemu sama angkatan baru, kita biasanya auranya seumuran gitu ya. Apalagi kami di situ harus menampilkan keromantisan lebih-lebih lagi biar mereka makin apa. Karena gini loh, anak muda sekarang tuh pada fobia sama nikah karena memang ngelihat fakta di sekitar mereka tuh nikah tuh yang serem-seremnya gitu. Iya, pemberitaan lagi. Iya, betul. Nengok di IG, nengok di Facebook. Sedangkan TikTok. Pernikahan yang langgeng itu banyak loh. Hanya saja tidak terekspos karena terlalu banyak. Jadi kita harus munculkan lagi keinginan mereka menikah itu ya dengan menampilkan sosok-sosok atau apa namanya, contoh-contoh orang yang sukses menikah gitu. Makanya saya juga kalau kita seminar itu selalu kita undang alumni-alumni sudah menikah. Iya, kita bahkan jadikan yang fresh graduate, yang baru-baru pengantin baru tuh kita datengin. Pengantin baru tuh kita datengin gitu. Kalau untuk media sosial mungkin untuk info lebih lengkapnya terkait dengan klinik nikah Medan ini bisa di mana? Oh banyak ya, kita ada di Instagram itu cari aja klinik nikah Medan. Mau YouTube, mau Facebook, Instagram, TikTok itu cari aja klinik nikah Medan. Ketik aja klinik nikah Medan. Klinik nikah Medan itu nanti pasti dapat info-infonya. Di deskripsi nanti kita tambah. Deskripsi juga nanti kita boleh kasih. Pada dasarnya di klinik nikah Medan para peserta itu dipanggil dengan mahasiswa ya? Iya, mahasiswa sekarang. Oke. Terkait dengan mungkin kerjasama tadi udah audiensi, ada nggak kira-kira kerjasama dengan Muhammadiyah atau Aisyah nih? Memang itu ini yang kami harapkan banget ya. Saya sebagai kader juga di Muhammadiyah gitu, ya sebagai dari kecil gitu sampai sekarang gitu, walaupun juga beraktivitas organisasi, walaupun juga di luar juga saat ini juga mengemban kegiatan seperti lembaga pendidikan juga, selalu ingin jangan kita aja sendiri yang merasakan dampak positifnya, manfaatnya gitu, ingin banyak gitu yang bisa mungkin dibagikan, di-sharingkan, diajak kerjasama gitu. Mudah-mudahan nanti setelah podcast ini gitu kan,
teman-teman, dari ortom-ortom ataupun lembaga-lembaga atau kader-kader kita yang di luar mungkin yang mempunyai misi yang sama gitu, visi misi yang sama gitu, kita siap kok insya Allah. Siap, ya. Sharing, kerjasama bareng gitu kan dia, karena tujuan kita sih satu sama gitu kan, yang kita memang jadi targetnya gitu kan, sasarannya adalah memang anak-anak muda kaum muslim gitu kan dia. Jadi kalau kami sendiri yang laksanakan gitu kan, hanya berapa lah yang bisa kami sanggup bisa laksanakan. Kalau perangkatan aja bisa cukup 30 sampai 50, setahun kami cuma sanggup misalnya mengadakan 2 angkatan gitu kan, dengan memang selama ini banyak ditambah dari swadaya gitu kan. Mungkin akan butuh waktu yang bertahun-tahun dan lama gitu kan dia. Maka itu sangat dibutuhkan dan kami mengharap bisa banyak kerjasama yang bisa dibangun dalam hal seperti ini gitu. Apalagi Muhammadiyah itu kan jaringannya luas banget sampai ke lini terkecil gitu di Sumatera Utara ini aja gitu. Sumatera Utara ini aja kami berharap banget memang pemuda Muhammadiyah ini bisa kompak, solid. Kita bisa yuk gitu kerjasama untuk menduplikasi ini, karena kami tidak membatasi siapapun ini diduplikasi siapa, organisasi apa, komunitas apa, nggak bisa kami batasi. Karena dari founder kita pun juga Ustaz Yosi Al-Muzani di Malang, beliau ini ilmu Allah gitu, gitu kan dia. Hak Allah semuanya itu, ngapain kita batas-batasin gitu? Kasih semuanya gitu kan dia. Maka itu kita nggak membatasi kerjasama harus pakai biaya sekian, harus sekian, nggak mesti gitu. Karena ini kita mau sama-sama gitu, lillahi ta'ala semuanya gitu kan. Mudah-mudahan nanti jariahnya aja kita, insya Allah kita bisa dapatkan nantinya. Iya, insya Allah. Terbuka ya kerjasama. Terbuka. Iya, membangun masjid di surga. Banyak-banyak cari jodoh. Jadi semuanya dapat masjid. Jangan kita aja yang dapat masjid di surga. Jadi semuanya Bang bisa. Hendika sama Kak Yumina, nggak terasa kita udah di ujung acara. Terima kasih Bang Bes. Masih banyak lagi pertanyaan yang Bes tanya boleh. kan. Makin itu ya, makin baper ya. Tapi nanti di klinik di Medan aja kayaknya. Kayaknya Bang lagi datang nih, gabung nih. Ini harus datang berarti. Mungkin terakhir pesan yang mungkin ingin disampaikan kepada mungkin generasi muda yang masih single atau jomblo ataupun yang sudah menikah, apa ini yang mungkin ingin disampaikan di perbincangan kita terakhir, mungkin dari Kak Elvina dulu. Boleh. Teman-teman, jodoh itu harus diperjuangkan. Jadi kayak kita ahwat aja harus sebenarnya nggak boleh cuma nunggu. Karena di Klinika Medan itu kami menekankan wasilahnya Bunda Khadijah, bagaimana dia melamar laki-laki yang soleh. Jadi di sini juga di Klinika Medan ini bagaimana kita memperjuangkan jodoh itu dalam banyak hal ya, terutama dalam mahar, karena budaya mahar kita tuh tinggi-tinggi. Bagaimana kita memperjuangkan laki-laki yang soleh itu lebih berharga daripada uang, sebesar apapun. Karena yang kita cari ini adalah tujuan untuk menjadi mencari ridhonya Allah, yaitu mencari jannah bersama. Jadi teman-teman, kalau kita mau menuju karir aja sekolah bertahun-tahun, kalau kita mau nikah dengan ibadah seumur hidup, itu sekolah cuman beberapa bulan aja berat, rugi dong. Jadi kalau sekarang prinsipnya Klinika Medan, kalau kamu anak muda mau nikah, nggak belajar di Klinika Medan, mana keren. Karena di Klinika Medan, separuh agamamu ada di sini. Tagline kita ya. Ya, tagline kita adalah separuh agamamu ada di sini. Kalau dari Bang Andika boleh tambahkan? Iya. Kalau dari saya, karena ngeliat juga anak-anak muda potensinya, dan kita juga nanti bonus demografi juga, dan kita kejar juga ini adalah nanti 2045 ya, Indonesia emas gitu, sesuai dengan lembaga kita juga memberi nama keluarga generasi emas. Kita berharap dari anak-anak muda yang saat ini mempersiapkan ilmu pendidikan untuk jenjang karir, tapi mereka juga harus jangan lupa persiapkan juga ilmu untuk nanti menuju jannah. Jadi kalau mau mengharapkan anak yang soleh, tentu pilih dulu gitu kan. Siapa pasangannya, ibunya gitu. Ayahnya. Ayah. Nah, mau dapat istri yang solehah, jadikanlah dulu pribadi kita pribadi yang soleh. Artinya pantaskan diri kita gitu. Jadi agar Allah nanti mempersiapkan sesuai dengan jodoh kita gitu, dengan kesiapan kita. Mudah-mudahan nanti lahirlah di situ anak-anak yang soleh dan soleha, yang menjadi generasi-generasi yang kedepannya yang
memang bisa Akan jadi. memperjuangkan agama Allah ini ke depannya. Baik. Amin. Terima kasih Bang Masya Andi Allah. kenal Kak Ilmina atas Iya. kehadirannya di sini. Iya, Oke, sama-sama, sekali Bang perbincangannya Bes. yang sangat bermanfaat. Insya Insya Allah Allah. klinik Nikah Medan terus mencetak keluarga generasi emas. Amin. Dan mudah-mudahan kita bisa berbincang lagi ya. Oh, Oke. siap. Ya, siap. Oke, sebelum kita akhiri perbincangan, mungkin di akhir kita boleh klinik nikah Medan separuh agamamu Ada di sini. Oke, Boleh tagline-nya ya. Oke, Oke. kita ke kamera. Klinik nikah Medan Separuh agamamu ada di sini. Yeay. Ya, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.